Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada perkuliahan kali ini kita akan mulai dengan pengantar hukum perdata. Seperti kita ketahui bahwa hukum perdata di Indonesia itu berlaku jamak, jadi tidak satu hukum perdata saja. Itu juga diinformasikan di beberapa literatur yang ada. Pertama, hukum perdata Islam, yang kedua hukum perdata adat, dan hukum perdata Barat. Nah, topik kali ini yang dipercayakan kepada kita semua pada hari ini kita akan belajar tentang hukum perdata Barat yang ada di Indonesia. Tentang materi hari ini tentu akan kita membahas antara lain tentang istilah dan pengertian hukum perdata, tentang luas lapangan hukum perdata material, hukum perdata material di Indonesia, sumber hukum perdata tertulis, sejarah terjadinya KUH Perdata, berlakunya KUH Perdata di Indonesia, dan sistematika hukum perdata. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa semua tentang salah satu hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Kalau kita pertama akan menemukan istilah perdata di beberapa peraturan perundangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena program studi kita adalah program studi ilmu hukum, sehingga ketika peristilahan yang akan digunakan tentunya berbeda dengan peristilahan yang digunakan dari mahasiswa di program studi lain. Mengapa? Ya karena program studi kita adalah ilmu hukum, sehingga ketika mencari referensi menemukan istilah-istilah berbeda dengan program studi lainnya, maka yang digunakan adalah sumber yang ada di peraturan perundangan. Setelah peraturan perundangan tidak ditemukan, misalnya menemukan istilah baru tersebut, maka bisa menggunakan sumber yang lain. Misalnya apa? Bisa menggunakan doktrin atau pendapat para pakar yang ada di beberapa buku. Lalu kemudian juga bisa menggunakan sumber hukum tersiernya, yaitu dari ensiklopedi atau dictionary dan sumber-sumber yang lain. Nah, istilah hukum perdata, kembali kepada kata perdata, kalau dari peraturan perundangan yang ada kita bisa menemukannya antara lain di pasal 15 ayat 2 Konstitusi RIS. Di sana ada istilah kematian perdata. Lalu kemudian kita bisa mencari juga atau menemukannya di pasal 144 ayat 1 dan pasal 146 ayat 3 Konstitusi RIS. Di sana ada kata perkara perdata. Kemudian di pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara hukum perdata, jadi ada istilah hukum perdata di sana. Kemudian di lampiran Konstitusi RIS pada huruf F-nya ada istilah international private recht, Di situ diartikan sebagai hukum sivil antar negara. Lalu kemudian pada huruf G-nya ada istilah Burgerlijk and Handelsrecht yang diartikan dengan hukum sivil dan hukum dagang. Nah, sejatinya kalau kita melihat istilah perdata itu di Indonesia, bahkan kita tinggal di Yogyakarta, di Jawa, kalau kita menelusuri teman-teman dari program studi sejarah, program studi bahasa atau sosiologi, budaya atau antropologi hukum, dia akan menemukan bahwa istilah perdata itu berasal dari bahasa Jawa kuno, dari bahasa kita sehari-hari di Jogja dan sekitarnya tentunya Ada kata perdoto yang berarti padudon atau perselisihan. Jadi memang
kata perdata atau perdata itu timbul diawali dari persengketaan atau perselisihan di antara dua orang ya yang sering berbicara, ngobrol ya. Di sana nanti ada relasi yang positif, ada relasi yang negatif. Nah, relasi negatif inilah yang kemudian muncul kata perdoto, pradoto, padudon. Nah, disitulah yang kemudian kata perdata inilah yang mendasari mengapa di dalam hukum perdata nanti memang membedakan dengan hukum publik. Perdata itu mengatur hubungan hukum antara orang perorangan ya. Lalu kemudian kata perdata kalau pertama kali ya ditemukan oleh atau dipakai oleh Profesor Joyo Diguno untuk menerjemahkan Burgerrecht, Civilrecht, and Privatrecht. Nah, itu yang kemudian harus kita ketahui terkait dengan bagaimana kata perdata itu kita gunakan saat ini. Ya, di samping peraturan perundangan tadi. Nah, kemudian kalau kita kelompokkan, kata perdata itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua, ya, hukum perdata material dan hukum perdata formil, ya. Sebelum masuk ke pengertian hukum perdata material dan hukum perdata formil, ya, seperti tadi bahwa diawali dari kata padudon, pradoto, ya, perdoto tadi, lalu kemudian orang berselisih nggak mungkin satu ya, orang berselisih itu tentu dua. Dari kata perselisihan itulah perdata sebenarnya menginginkan, tidak ingin orang itu berselisih. Jadi kata apa yang terjadi antara dua orang yang berbeda itulah yang kemudian dibicarakan ya, lalu kemudian supaya mendapatkan solusi, supaya mendapatkan kedamaian, supaya selesai. Nah, disinilah peran hukum perdata bagi masyarakat Indonesia. Ya, nah kemudian terkait dengan hukum perdata material tadi. Jadi hukum perdata material sering disebut dengan hukum perdata saja. Nah, yaitu apa? Hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajibannya siapa? Ya tentu hak dan kewajibannya orang-orang ya. Lalu kemudian ada hukum perdata formil ya. Lazim disebut hukum acara perdata, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata material. Ini yang harus adik-adik ketahui, bahwa nanti di program studi ilmu hukum ini akan dipelajari dua kelompok materi itu ya. Jadi ada hukum material dan ada hukum formil, dan itu perlu dibedakan ya. Perlu diperdalam, nanti juga akan menjadi pilihan kompetensinya. Dia akan menjadi ahli di bidang tertentu ya, tentu juga akan mendalami juga terkait dengan aspek material dan formil, tetapi memang tidak bisa dipisahkan ya, tetapi suatu saat dia akan mendalaminya ya, masing-masing sesuai dengan keperluannya. Kita lanjutkan. Pakar yang lain selain Profesor Joyo Diguno ada Profesor Sudikno Mertokusumo. Ya, Profesor Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hukum perdata material adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban perorangan di dalam hubungan kekeluargaan dan dalam hubungan bermasyarakat. Nah, di sini ada dua kelompok. Hubungan kekeluargaan itu menimbulkan hukum orang dan hukum keluarga, ya, hukum orang dan hukum keluarga. Sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan hukum benda dan hukum perikatan. Nah, contoh misalnya ada seseorang namanya Adi ya, ingin membuka usaha, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal, maka Adi datang ke rumah Budi untuk mengajak kerjasama, ya. Kerjasama apa? Tentu membuka usaha, ya, yaitu misalnya bentuknya CV atau PT, ya, atau bentuk-bentuk yang lain. Lalu Adi mempergunakan ruang usahanya yang ia miliki beserta perabotan yang ada di rumahnya, dan Budi
memasukkan modal sejumlah 50 juta. Maka Adi dan Budi dalam hal ini sudah kerjasama dalam membangun usaha. Disitulah ada perjanjian. Disitulah mulai ada relasi yang positif, ada hubungan antara satu orang dengan orang lain yang di sini tidak tentang perselisihan tetapi tentang kerja sama. Apa yang diberikan Budi tadi disebut inbreng, pemasukan ya. Jadi ini harus dimulai dicatat ya. Nah, itu mulai terkait dengan contoh kasus perdata. Contoh kasus perdata yang lain misalnya ya, seperti adik-adik semua tentu tidak semuanya berasal dari Jogja. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Surabaya, mungkin ya, bahkan ada yang dari Papua. Ya, misalnya di sini kita sebut nama Sari lah. Sari berasal dari Aceh. Lalu Sari belajar ilmu hukum di Fakultas Hukum UMY. Ya, karena Sari mempunyai cita-cita menjadi pegawai di salah satu bank syariah misalnya, maka selama di Jogja Sari menitipkan kepada Pak Saiful. Nah, Pak Saiful itu kebetulan adik kandungnya dari Pak Jamil yang merupakan ayah dari Sari. Maka hubungan antara Sari di sini ya dengan Pak Saiful ya ada perwalian. Jadi selama ayah kandung Sari yaitu Pak Jamil tidak ada di Yogyakarta, maka tugas sebagai wali atau orang tua dialihkan kepada wali, dalam hal ini dialihkan kepada Pak Saiful. Jadi karena hubungan antara Pak Saiful dan Pak Jamil adalah kakak beradik, disitulah ada hubungan perwalian. Demikian juga nanti tentang contoh lain, misalnya Firmansyah membeli sebidang tanah ya dan rumah dari Ardian dengan hak milik yang terletak di Jalan Mawar nomor 1 Yogyakarta. Maka di sini timbul hubungan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli ya di sini. Lalu kemudian Firmansyah dan Ardian ya melakukan transaksi untuk pembelian sebidang tanah tadi ya. Itulah contoh-contoh kasus hukum perdata ya. Mengapa itu terlebih dahulu dijelaskan ya? Karena sekali lagi metode pembelajaran yang akan selalu diberikan di Fakultas Hukum ini adalah metode problem based learning. Nah, dari situ tentu akan mulai terbuka, oh perdata tuh ini. Dengan demikian, apa itu hukum perdata? Adalah himpunan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan di dalam masyarakat dengan kemungkinan adanya sanksi. Nah, dari pengertian itu kita bisa lihat apa saja unsur-unsur dari pengertian hukum perdata. Dalam hubungan keluarga meliputi hukum tentang orang dan hukum keluarga, itu kelompok yang pertama. Lalu dalam pergaulan di masyarakat meliputi hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Dari pengelompokan tersebut, maka kita bisa menemukan sistematika hukum perdata. Ada dua sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata berdasarkan doktrin atau pendapat para pakar, yaitu terdiri dari badan pribadi, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum waris. Sedangkan kelompok yang kedua, sistematika hukum perdata berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, buku pertama tentang badan pribadi, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, buku keempat tentang hukum pembuktian dan kadaluarsa. Nah, sehingga dari sistematika tersebut kita tahu bahwa luas lapangan hukum perdata material meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Nah, selanjutnya kita akan mencari
tentang sumber hukum perdata itu. Apa yang disebut dengan sumber hukum perdata adalah tempat di mana hukum perdata dapat ditemukan. Jadi kalau misalnya suatu saat mulai ada kasus, mulai ada persoalan, lalu kemudian kemana kita harus mencari aturan-aturan itu, nah disinilah kita akan membahas tentang sumber hukum perdata. Adapun yang menjadi sumber hukum perdata yang berasal dari peraturan perundangan ya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkembangannya dalam peraturan perundangan yang sesuai ya dengan apa yang sedang dibicarakan. Jadi sebenarnya kedudukan KUH Perdata saat ini seperti undang-undang ya, namun demikian kita lihat nanti dalam prakteknya seandainya ada dua aturan yang berlaku, maka yang berlaku adalah yang terbaru ya, seandainya kedudukannya sama. Ya, di PIH sudah dipelajari bagaimana terkait dengan adanya konflik peraturan perundangan itu. Jadi ada lex superior derogat legi priori, lex special derogat legi generali, dan lex satu lagi adalah hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama ya, lex posterior derogat legi inferior. Nah itu dia. Maka dalam hal ini seandainya ada aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lalu kemudian sudah dikembangkan di dalam peraturan perundangan yang ada, mana yang eksis berlaku, maka peraturan yang baru. Nah, sumber hukum perdata tertulis kita urutkan hierarkinya karena ada subunit teori ya. Karena kita menganut hierarki peraturan perundangan, maka yang pertama adalah tentang peraturan perundangan, yaitu kita di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, dan dari peraturan perundangan lainnya. Lalu kemudian menggunakan kebiasaan ya, apa yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari ya. Jadi tingkah laku manusia diikuti oleh banyak orang, nah itu juga hukum ya. Lalu kemudian traktat atau perjanjian internasional, jurisprudensi dan doktrin itu sendiri. Ya. Lalu kemudian dari sumber hukum perdata tertulis inilah kita akan bisa menemukan sumber di mana setiap persoalan yang ada tentu harus dicarikan solusinya. Kita lihat satu persatu. Misalnya tentang buku 1 ya, mengenai orang. Nah, mengenai orang itu di sana diatur tentunya tentang kapan seseorang itu mulai diakui sebagai subjek hukum, misalnya di pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Jadi sejatinya manusia diakui sebagai subjek hukum itu ketika dia lahir ya. Dia lahir di dunia, lalu kemudian tentu orang tuanya, kalau di dalam Islam dia akan memberikan suara yang pertama itu adzan ya, supaya dia mengenal Allah ya. Lalu kemudian ya perawatan bagi yang sudah lahir, tapi dari aspek hukum lalu kemudian persoalannya adalah mereka harus segera diberikan surat keterangan lahir ya. Surat keterangan lahir itulah nanti yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran. Nah, di buku 1 itu diatur tentang hukum orang. Lalu kemudian di dalam perkembangannya orang atau sebagai subjek hukum itu tidak hanya ketika dia lahir, tapi suatu saat ada kepentingan yang menghendakinya, maka dia akan diakui sebagai subjek hukum ya, diperhitungkan ya manakala ada persoalan-persoalan tentang proses pewarisan misalnya. Jadi bayi yang sedang dalam kandungan itu juga merupakan bagian dari
status untuk memberikan kewenangannya sebagai subjek hukum. Nah, yang lainnya belum bisa kita bahas pada topik kali ini, maka yang terkait dengan kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin akan kita diskusikan berkaitan dengan topik-topik yang lainnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini bisa memberikan pencerahan dan selanjutnya bisa berkembang dalam diskusi ya, tanya jawab ya, baik bisa melalui WA maupun bisa nanti ditanyakan setelah penjelasan ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.